Direct object merupakan sesuatu yang dikenai kata kerja. Rumus kalimat yang paling umum dalam bahasa Inggris adalah subject plus verb plus object. Subjek merupakan pelaku yang melakukan kata kerja. Verb merupakan perbuatan yang dilakukan si subjek. Objek merupakan sesuatu yang dikenai kata kerja. Atau biar lebih gampang dipahami, subjek adalah siapa yang melakukan kata kerja. Verb adalah apa yang dilakukan si subjek. Objek adalah siapa atau apa yang dikenai kata kerja. Kalian pilih mana yang paling mudah untuk kalian ingat. Contoh, Johnny kicks Budi. Johnny menendang Budi. Johnny merupakan subjek, kicks merupakan verb, Budi merupakan objek karena dia yang ditendang si Johnny. Di sini, Budi merupakan direct object karena dia langsung dikenai kata kerja yang dilakukan si Johnny. Contoh lagi, I am reading a book. Saya sedang membaca buku. I merupakan subjek, reading merupakan verb, kata kerja yang saya lakukan. Book merupakan objek yang saya baca. Di sini, book merupakan direct object karena book langsung dikenai kata kerja. Contoh lagi, I bought a pineapple from the market. Saya membeli sebuah nanas dari pasar. I merupakan subjek, bought merupakan verb, kata kerja yang saya lakukan. Pineapple merupakan objek yang saya beli. Di sini, pineapple merupakan direct object karena langsung dikenai kata kerja. Jadi, bagaimana kita tahu apa atau siapa yang menjadi direct object dalam kalimat? Yang pertama, kita tahu dulu siapa subjek dan apa main verb, kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Setelah itu, yang kedua, ingat, whom siapa dan what apa. Whom untuk mengetahui, direct object manusia. What untuk mengetahui, direct object selain manusia. Johnny kicks Budi at school. Subjek Johnny, main verb kicks. Siapa yang Johnny tendang? Jawabannya Budi, maka Budi merupakan direct object. I am reading a book in the garden. Subjek I, main verb reading. Apa yang saya baca? Jawabannya book, maka buku merupakan direct object. We sold a house in Medan City yesterday. Subjek we, main verb sold. Apa yang kami jual? Jawabannya house, maka rumah merupakan direct object. Mudah untuk dipahami ya. Ada beberapa jenis direct object, yaitu yang pertama, direct object bisa berupa noun. Contohnya, I am reading a book. Book merupakan noun. Yang kedua, direct object bisa berupa noun phrase. Contohnya, Johnny is driving a beautiful red car. Beautiful red car merupakan noun phrase. Yang ketiga, direct object bisa berupa clause. Contohnya, I think that he is drunk. Saya pikir dia mabuk. Kalau kita bingung mana direct object di kalimat ini, maka kita gunakan pertanyaan kita tadi untuk mengetahuinya. Subjek I, verb think. Apa yang saya pikir? Jawabannya that he is drunk, bahwa dia mabuk. That he is drunk merupakan direct object yang berbentuk clause. Yang keempat, direct object bisa berupa pronoun. Contohnya, I love her. Her merupakan direct object. Di sini kita harus teliti.
ketika kita menggunakan pronoun sebagai direct object, maka gunakan pronoun yang berbentuk objek pronoun. Subjek pronoun I, you, we, they, he, she, it. Objek pronoun me, you, us, them, him, her, it. Gunakan objek pronoun sebagai direct object. Perlu saya ingatkan, bagi kalian yang belum menguasai subjek pronoun dan juga objek pronoun agar dikuasai, karena bila salah menggunakan maka bisa membuat lawan bicara kalian kebingungan, bahkan bisa salah paham dan kalian akan malu jadinya. Misalnya ada sebuah perkumpulan antara pelajar, lalu saya mengatakan begini ke teman saya, I love she. Apakah kalimat ini benar? Tentu saja tidak, karena she merupakan subjek pronoun. I love him. Apakah kalimat ini benar? Kalau perempuan yang mengatakan atau menulisnya, maka ia benar, karena him merupakan objek pronoun untuk laki-laki. Tapi, kalau saya yang mengatakan kalimat ini, I love him, maka teman saya akan mengira saya penyuka sesama jenis. Saya kan laki-laki, dan him juga kan laki-laki. Maka jangan salah ya. My father called I. Ini salah. My father called me. Ini benar. Oleh karena itu, jika menggunakan pronoun dalam kalimat, gunakanlah subjek pronoun sebagai subjek dan gunakanlah objek pronoun sebagai objek. Mudah untuk dipahami ya. Ingat, tidak semua kalimat dalam bahasa Inggris memiliki objek. Rumus kalimat yang paling sederhana dalam bahasa Inggris adalah subjek plus verb. Di sini, verb yang digunakan merupakan intransitive verb. Intransitive verb adalah kata kerja yang walaupun tidak ada objek, tapi dapat kita mengerti. Contoh, I cry, saya menangis. Ini merupakan sebuah kalimat yang paling sederhana. Contoh intransitive verb, sleep, tidur, sing, bernyanyi, walk, berjalan, run, lari, smile, tersenyum, dan seterusnya. Contoh kalimat, Johnny is sleeping, Johnny sedang tidur. Di sini, walaupun tidak ada objek, namun bisa kita mengerti dengan baik. Contoh lagi, they are walking, mereka sedang berjalan. Budi is singing, Budi sedang bernyanyi. Jadi, kalau dalam sebuah kalimat tidak ada objek, maka direct object juga pastinya tidak akan ada. Dan juga di kalimat yang main verbnya adalah to be, tidak memiliki direct object. Contohnya, Johnny is a teacher. Di sini, is berfungsi sebagai main verb. Di sini, teacher bukan objek, tapi subjek komplement. Subjek komplement merupakan informasi tentang si subjek. They are best friends. Di sini, are berfungsi sebagai main verb. Mudah untuk dipahami ya. Mari kita masuk ke contoh. Johnny likes apple. Apa yang Johnny suka? Jawabannya apple. Maka apple merupakan direct object di kalimat ini. Johnny likes eating apple. Apa yang Johnny suka? Jawabannya makan apel. Maka eating apple merupakan direct object di kalimat ini. Simak baik-baik. Johnny is giving me a present. Johnny memberiku sebuah hadiah. Apa yang Johnny beri? Yaitu a present. A present merupakan direct object di kalimat ini. Lalu bagaimana dengan me? Me di sini merupakan indirect object. Di kalimat ini ada dua objek, yaitu direct object dan indirect object. Indirect object akan kita bahas di video berikutnya. Saran saya, coba kalian catat mana-mana aja yang menurut kalian penting.
dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, karena dengan mencatat kita akan lebih mudah untuk mengingat sesuatu. Kalau ada materi bahasa Inggris yang kalian sulit untuk mengerti, kalian bisa tulis di kolom komentar, biar kita bahas di video berikutnya. See you!